Iya, kayaknya kalau saya ngeliat wajahnya udah nggak sabar nih menanti para pembicaranya ya. Kalau gitu saya cek sekali lagi semangatnya. Apa kabar Anda hari ini? Iya, buktinya adalah dengan suaranya juga semakin besar ya. Nah, pembicara kita yang pertama adalah Mbak Mia Merien. Seperti saya bilang tadi, beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai seorang headhunter. Nah, tapi bagi yang laki-laki mungkin agak sedikit memupuskan niatnya karena beliau ternyata adalah seorang ibu dari satu orang anak ya, berarti sudah memiliki suami. Nah, beliau juga sejak tahun 2009 sudah mendirikan sebuah perusahaan rekrutmen. Jadi beliau juga sudah membuktikan diri bahwa beliau berpengalaman di dalam dunia rekrutmen dan juga beliau sudah menulis sebuah buku dengan judul Light Up Your Future Career. Nah, materi yang akan diberikan oleh Mbak Mia adalah mengenai Gen Y atau Young Generation. Tapi kira-kira seperti apa ya beliau ini? Untuk lebih mengenalnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya berasa di rumah sendiri nih, karena kebanyakan teman-teman saya semua. Kayaknya belum ada yang menjawab ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya mau absen dulu nih. Dari teman-teman yang paling jauh dulu, siapa nih yang datang paling jauh? Mas Jumadi ya, Mas Jumadi dari Kudus. Terus siapa lagi? Oh, dari Semarang. Oh, dari Surabaya. Wah, keren-keren. Terima kasih. Aduh, saya kayak judul sinetron nih, tersanjung sekali. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah datang dari jauh. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada Mas Yono yang telah mempersilahkan saya tampil pertama kali. Selanjutnya juga terima kasih kepada guru saya, Coach Indra, yang akhirnya saya memberanikan diri. Biasanya saya di belakang layar, sekarang akhirnya saya harus di depan layar gitu ya. Oke, di sini juga saya berterima kasih kepada sahabat saya nih, Mbak Baby Jim. Kita biasanya berdua berurusan dengan Gen Y, gennya berondong. Kita ibu-ibu ya berondong, terus juga ada Mbak Susi dari komunitas Indonesia Career Center. Jadi karena saya career konektor, kayaknya nggak seru kalau saya nggak buat komunitasnya. Setuju ya? Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih ramalan cuaca hari ini apa ya kira-kira? Nggak ada yang tahu ya? Ini ramalan cuaca versi saya ya. Jadi hari ini kayaknya akan ada hujan kebahagiaan. Cuelah. Akan ada angin surta. Terus juga akan ada embun kedamaian. Yang paling penting adalah ada awan gembira gitu ya. Kayaknya kalau Gen Y biasanya kayak gitu, harus gembira. Oke, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tadi udah sempat videonya. Saya perkenalkan, nama saya adalah Mia Merien. Ini sebenarnya namanya Mia Mariane gitu, tapi kadang-kadang Mia Marilah kemari gitu ya. Jadi dari saya SD sampai besar itu nggak pernah disebut nama Mia Merien, karena mama saya bilang, Mia namanya nggak boleh dipanggilnya sesuai dengan tulisan gitu ya. Oke, pengalaman saya adalah 10 tahun sebagai headhunter, tapi background pendidikan saya adalah sekretaris. Kenapa tiba-tiba sekretaris menjadi seorang headhunter gitu? Saya coba review dulu ya. Sekretaris tuh sebenarnya dulu saya pengennya punya suami langsung bos gitu ya. Jadi kayaknya sekretaris cepet gitu. Tapi ternyata nggak sukses juga. Jadi waktu saya sekretaris, saya waktu itu pernah menjadi salah satu owner perusahaan, ternyata seru juga. Yang menjalankan perusahaannya itu malah saya.
Karena kan si bos biasanya cuma tanda tangan, ada masalah suruh sekretarisnya gitu ya. Terus bertemu relasinya suruh sekretarisnya. Wah, saya seneng banget gitu. Berarti ada kesempatan saya gimana belajar mendirikan perusahaan. Saya di perusahaan itu ada 4 tahun. Terus saya keluar, gimana menjalankan satu perusahaan. Selanjutnya saya menjadi sekretaris lagi di satu perusahaan. Itu perusahaan oil and gas. Saya kerjanya bisa sampai jam 2 pagi gitu ya. Karena kan kalau bicara project cukup banyak pekerjaannya. Di situ seru lagi. Bos saya itu kuliah S2 psikologi di UI. Dari pertama masuk sampai tesis itu semua saya ngerjain. Jadi kembali lagi, sekretaris itu ternyata banyak sekali ilmunya. Jadi saya yang kalau misalnya bos saya mau ada ketemu dosennya bikinin rangkumannya. Jadi saya yang baca buku-buku S2 psikologinya gitu. Jadi mungkin teman-teman sekalian kalau bicara karir itu tidak harus berdasarkan ijazah. Percaya deh, tidak berdasarkan ijazah. Jadi kembali lagi, mungkin kita tidak punya ijazah, tapi kalau punya ilmunya, lakukan sesuatu. Itu prinsip dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih. Selanjutnya, karena saya sudah punya ilmunya, saya juga akhirnya mendirikan satu perusahaan rekrutmen namanya I'm Searchlight. Ini adalah nama yang saya buat sendiri. Ada yang tahu nggak ya artinya apa? Ada yang bisa bantu? Nah, Mbak Mayang nih guru bahasa Inggris. Oke, I'm Searchlight. Secara grammar nggak dapat. Saya emang orangnya suka maksa sih. Jadi karena kalau maksa tuh kayaknya lebih seru gitu ya. Jadi I'm Searchlight tuh maksudnya saya mencari cahaya. Jadi itu yang saya buat sendiri. Jadi maksa ayamnya itu adalah saya. Ayam saya, search-nya itu adalah mencari light-nya orang gitu. Jadi kembali lagi, jadi saya pinginnya go internasional, jadi kayaknya biar agak keren-keren gitu, agak light. Kalau mencari cahaya kan kayaknya nggak seru ya. Nah, prinsip saya adalah make things better. Nah, di sini adalah ilustrasi orang-orang yang kayaknya gini, kalau headhunter itu lebih sering perusahaan mencari karyawan dengan kriteria 1 sampai 10, sementara kita nyarinya susah banget. Iya kan? Dan selalu pinginnya cepat. Jadi saya ilustrasikan seperti kereta. Oke, next. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, saya udah 5 tahun bekerja sebagai headhunter. Kayaknya saya mikirnya kalau punya perusahaan asik banget gitu. Saya udah bisa tidur siang, nggak macet, bisa kerja dari rumah, terus juga istilahnya nggak pengalaman jadi sekretaris kan nggak enak ya disuruh-suruh gitu ya. Yang enak kita disuruh nyuruh orang malah. Tapi ternyata enggak, saya sering banget dikomplain sama klien. Mia, saya sudah bayar kamu, saya udah menggunakan jasa headhunter cukup mahal. Kenapa kamu tidak bisa menempatkan karyawan yang bagus gitu? Padahal Bapak Ibu, saya tuh susah sekali nyari karyawan tuh susah. Saya bisa nangis di tempat di sini, di sana banyak pengangguran, di sana banyak orang-orang yang butuh kerja. Tapi kenapa saya nyari orang susah? Pertanyaannya di mana? Gitu ya. Saya sering banget dikomplain sama klien-klien saya bahwa turnover mereka tinggi. Turnover mereka tinggi padahal saya udah menempatkan mereka perusahaan-perusahaan di mana karyawannya adalah IP-nya yang paling bagus gitu. Tapi kenapa turnover mereka menjadi tinggi? Terus mereka juga komplain masalah loyalitas dan komitmen para karyawannya gitu. Selain itu juga masalah kedisiplinan. Oke. Nah, biasanya dari komplain ini akan mengakibatkan dari sisi perusahaannya adalah menjadi biaya rekrutmennya meningkat. Iya kan? Karena terus terang kalau biaya rekrutmen kan tidak harus melalui headhunter ya, kadang bisa juga dari koran gitu ya, atau mungkin JobsDB, Karir.com dan lain-lain. Saya harusnya minta presentasi nih sama JobsDB karena akan saya promosiin terus gitu. Nah, ini juga produktivitas menjadi menurun. Produktivitas menurun dan training berulang, itu kan akan take time banget ya. Dan bikin bete gitu loh. Maksudnya ini orang udah di training jadi sales, terus keluar, terus akhirnya ini lagi gitu. Maksudnya resign lagi, masuk yang baru lagi, itu berulang terus. Akhirnya komplain gitu ya. Nah, dan lebih seringnya lagi biasanya muntaber, mundur tanpa berita. Karyawan tuh mundurnya tanpa berita. Jadi ini yang membuat saya galau gitu ya. Dan saya juga nggak mau gitu menjadi
KPU tuh tahu nggak ya, KPU tuh kena protes ujung-ujungnya gitu. Kena protes ujungnya apa-apa jadi saya akhirnya dengan kegalauan itu saya jadi akhirnya berpikir lagi gitu, galau, gelisah. Ini versi saya lagi, saya soalnya senang disingkat-singkat soalnya. Galau yang pertama adalah gelisah, antara saya terusin atau enggak ya si klien yang komplain ini gitu. Itu yang galau yang pertama. Terus galau yang kedua, tapi kan gue akan lakukan apapun untukmu, cie, sweet gitu ya. Nah, selanjutnya justru saya mendapatkan solusi bahwa good always listening and understanding, gitu kan? Kalau galau di BBBB kan ada tuh galau yang ketiga. Akhirnya saya mempunyai solusi. Kenapa perusahaan bisa seperti itu? Ternyata saya menemukan satu inspirasi untuk memberikan satu training atau pelatihan yang bernama Light Up Your Future Career. Pertama yang saya sebutkan, saya selalu berhubungan dengan light ya, cahaya. I'm Searchlight. Jadi saya adalah mencoba melaunching, memperkenalkan teman-teman ke Bapak Ibu sekalian, materi saya adalah Light Up Your Future Career. Tepuk tangan untuk materi. Jadi intinya adalah bagaimana saya bisa berperan untuk mencerahkan para karyawan mungkin yang galau atau mungkin bingung karirnya seperti apa. Message saya adalah an expert is always needed gitu ya. Jadi bicara expert itu memang selalu dibutuhkan. Nah, mungkin waktunya cukup singkat ya, saya diberi waktu hanya kurang lebih 45 menit, tapi untuk materi saya sendiri sebenarnya 3 jam. Dan materi saya nih Manohara. Apalagi gitu ya. Jadi materi saya udah saya sering lakukan ke para karyawan Manohara tuh intinya mau ikut seminar gue nggak Manohara nih, makan, nongkrong, dan hura-hura. Gitu. Intinya sama seperti di sini, kita makan coffee break gitu kan, nongkrongnya di sini pakai bangku, hura-huranya tadi ada hura-hura kan, ada musik dan lain-lain, tapi intinya daripada karyawan kesannya jadi seru gitu ya. Oke, next. Nah, di sini adalah Generation Y. Ada yang tahu nggak Generation Y apa? Generasi yang lahir sekitar tahun 80-an. Y apa? Generasi muda ya. Di sini generasi Y siapa nih? Oh. Ini generasi Y versi Bung Karno, versi Bung generation ya ini. Jadi memang benar kata Mbak yang baju kuning. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mbak yang baju kuning. Namanya siapa Mbak? Mbak Mumun ya. Terima kasih udah datang ya Mbak Mumun dan sudah menjawab. Iya, jadi Generation Y ini adalah generasi yang mungkin sekarang startingnya umur dari 20 sampai 30 tahun. Dan itu sebenarnya kalau di dunia kerja adalah mereka yang paling banyak dibutuhkan perusahaan. Pada dasarnya Gen Y ini keren-keren semua karena informasi sudah dengan gampangnya kan. Google ada, apapun yang mereka mau itu sudah terfasilitasi. Tapi sayangnya menjadi expert itu sedikit sekali gitu. Mereka lebih fokus update status, kalaupun baca ya baca Twitter orang lain gitu kan. Jadi tidak pernah coba menjadikan mereka sebagai expert di bidangnya. Makanya saya suka dibilang, pokoknya kalau deketnya selalu ada berondong gitu. Karena memang akhirnya saya lebih sering berinteraksi dengan mereka gitu ya, berinteraksi dengan para Gen Y karena saya mau tahu, karena ini adalah sumber masalah. Sebenarnya nggak sumber masalah ya, sebagian masalah perusahaan adalah berasal dari mereka gitu. Saya pernah punya satu kasus, itu karyawan yang saya tempatin keluar gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara nggak ada internet. Itu kan kayaknya naas banget, tapi itulah yang terjadi gitu, bahwa Gen Y itu power hungry. Jadi benar-benar lapar artinya tuh dengan apa yang namanya teknologi. Makanya sebenarnya kita juga Gen Y ya, nggak bisa ngeliat colokan dikit. bawaannya mau nyolok aja gitu. Oke, next. Nah, di sini saya akan memberikan ini 3 ways to light your future career. Tapi di sini mungkin karena Bapak Ibu bukan Gen Y, jadi saya hanya brief aja sedikit bahwa nantinya saya akan merumuskan ada
ada 3 prinsip yang harus dipunyai oleh para si Gen Y ini gitu. Prinsipnya adalah berhubungan dengan mindset dan juga karakter. Dan itu memang selalu beriringan. Oke, next. Nah, di sini rumus yang saya buat ini tidak di copy paste. Jadi saya benar-benar berdasarkan pengamatan saya dengan si para berondong-berondong ini gitu ya. Jadi saya kelihatan muda terus soalnya temennya anak-anak berondong. Jadi enggak ini ya, kalau di sini kan Pak sudah meninggalkan dunia hitam semua nih. Rambutnya udah pada putih gitu. Ya, jadi ini adalah rumus saya, 3G. 3G itu lebih ke mindset. Dan 3C. 3C ini adalah lebih ke karakter. Dan kalau digabungkan antara 3G dan 3C, mereka akan menjadi expert. Tepuk tangan ya untuk mereka yang akan nantinya menjadi expert. Nah, rumusnya seperti apa? Kayaknya harus undang saya dulu deh. Karena di sini kan cuma 45 menit ya, jadi saya hanya previewnya aja. Oke, nah nggak seru Mbak, nanti aja saya undang di training saya berikutnya ya. Oke, saya akan memutarkan satu film yang mungkin akan menjadi referensi untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan menyaksikan. Doktrin KBRI Episode Cari lentera jiwamu. Ya, ada perlu apa? Mau kerja. Saya sih mau sekedar ikut-ikutan jadi PNS. Kalau enggak, ambil franchise gerobak ayam goreng. Ya, kayak teman-temanku yang sudah sukses. Kamu suka pekerjaan itu? Yang cuma ikut-ikutan, silakan gunakan jalur arus air. Perhatikan ya. Seperti inilah kalau kerja cuma ngikutin tren. Ada rintangan, nggak bisa mengelak. Au. Saya sih nggak tahu mau kerja apa. Tapi saya tahu minat saya itu menggambar. Nah, yang punya minat, silahkan gunakan jalur lentera jiwa. Lentera jiwa itu bisa berupa hobi, sesuatu yang kamu minati dan cintai, sesuatu yang kamu andalkan. Soalnya, perjalanan karir itu seperti berpetualang di kegelapan. Lentera jiwamu lah yang bisa menerangi, sehingga kamu selalu siap dari berbagai macam tantangan. Semakin diasah lentera jiwamu, akan semakin terang perjalanan karirmu. Ya, itulah. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong sama untuk Mas Wira. Ini asisten saya yang mempersiapkan semuanya, termasuk video ini. Ini kan videonya Gen Y banget ya. Jadi untuk mencari kerja itu kita nggak bisa yang namanya let it flow. Istilahnya sebagai batu loncatan atau selamat datang Bunda Nuni, teman saya di Go Langsing. Jadi kalau yang mau melangsing bisa ke Bunda Nuni. Iya, jadi intinya bahwa materi saya Light Up Your Future Career adalah menjadikan para Gen Y untuk expert di bidangnya, gitu. Jadi 3G tadi saya coba menjawab pertanyaan biar nggak penasaran ya. Jadi pertama adalah mindset 3G adalah kita harus punya goals, kita harus punya tujuan. Kita juga harus giant, berpikir besar tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebisa mungkin bermanfaat untuk orang banyak, seperti prinsip sukses mulia juga. Terus G yang ketiga adalah great, menjadi yang terbaik. Kadang kita sudah menjadi good, malah malas ya menjadi great, karena itu musuhnya great adalah good gitu. Jadi selalu ingin melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Nah, bicara karakter, saya merumuskan ada 3C. 3C pertama adalah kompetensi, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga, bicara confident. Nah, biasanya para Gen Y ini melamar pertama confident-nya dulu. Dia kemana-mana bawa ijazah, Bu, saya mau melamar. Pas ditanya kompetensinya apa? Nggak tahu, Bu. Gitu. Jadi kendalanya seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara masuk di dunia karir, pertama kali apa kompetensi kita yang akan kita jual ke perusahaan? Apa kompetensi dan konsistensi kita yang kita apply untuk menjadi
karir masa depan kita. Seperti itu, dan konsistensi juga kayak orang naik sepeda ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengayuh terus, sepedanya akan jatuh gitu, dan kita tidak mencapai ketujuan yang dituju gitu. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya mengenai materi Light Up Your Future Career. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Seandainya punya referensi ingin membangun karakter mereka, bisa undang saya di di Mia Marian 28 dan di PIN BB serta nomor handphone saya. Salam STMJ. Semakin jauh, mudah-mudahan terkenang terus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengundang 3 pembicara, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada keluarga di luar sana, teman di luar sana yang tidak sempat hadir di sini, acara kita hari ini disiarkan langsung di www.suksesmulia.tv. Jadi kalau ada yang mau melihat dari TV-nya, langsung live streaming, bisa di www.suksesmulia.tv. Nah, untuk itu langsung saja saya undang 3 orang pembicara kita tadi, kepada Mbak Mia, kepada Mbak Zakia dan juga Ibu Kastini untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong untuk 3 orang pembicara kita. Silakan Mbak Mia, Bu Kastini dan juga Mbak Zakia untuk duduk di depan. Nah, oke, luar biasa sekali. Oh, cantik-cantik sekali 3 orang pembicara kita. Silakan duduknya di mana? Oke ya, kalau kita lihat tadi ada 3 orang pembicara. Yang pertama adalah Mbak Mia mengenai Gen Y, mengenai Young Generation, mengenai generasi muda. Lalu pembicara kedua kita Mbak Zakia mengenai Inspiring Moms. Dan yang terakhir Cantik Mulia oleh Ibu Kastini. Nah, saya ingin membuka pertanyaan dulu, lain pertanyaan yang pertama. Kira-kira siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Oh, wah. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu ini ya. Boleh mic-nya dari ibu yang sebelah sini dulu. Dengan ibu siapa? Boleh? Mbak Novi mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Saya Bu Lilis Mulyawati. Lilis Mulyawati. Ingin bertanya dengan siapa? Pamulang. Kalau bertanya boleh ke tiga-tiganya. Oh, boleh sekali, luar biasa ya, paket hematnya. Iya, saya yang pertama mau bertanya kepada Bunda Mia. Mia. Mbak ya. Mia. Oh iya. Iya. Oh gitu ya, Pak. Maaf ya. Saya pinginnya dipanggilnya Mia terus sih sebenarnya, walaupun udah punya anak 1. Iya, Mia saja deh, iya. Saya kan anak saya pertama itu sudah usia 16 tahun dan dia memiliki satu keahlian yang memang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, dan sekarang ini sedang naik daun ya, animasi, menggambar animasi. Nah, pada saatnya nanti dia akan memasuki dunia kuliah, apa yang harus saya lakukan? Seandainya dia tidak menginginkan kuliah dan kuliahnya itu yang memang jurusannya seperti yang dia mau, sementara kita sebagai orang tua maunya anak itu memiliki pekerjaan yang memang menjanjikan gitu ya, kantoran atau itu memang seperti itu kan orang tua maunya. Nah, sementara kalau kita memaksakan kehendak kepada anak kan tidak mungkin. Bagaimana sebaiknya saya sebagai ibu, karena anak saya juga itu memang perempuan, pendekatannya seperti apa supaya pada saat menapaki karirnya dia itu sesuai dengan minat dan hobi yang dia miliki. Ya, untuk Mbak Zakia, saya kalau Mbak itu manggilnya kayaknya ke Mbak itu gitu ya, jadinya enaknya Bunda aja ya. Iya, kepada Bunda Zakia. Iya. Kalau yang orang tuanya sudah terlanjur kurang baik ya, tidak inspiratif seperti itu, dan anaknya memang sudah terbentuk seperti yang mungkin awalnya ibunya itu tidak memiliki ilmu untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Dan biasanya ibu-ibu muda yang memang tanpa ilmu itu lebih mengedepankan perasaan. Pada saatnya dia marah ya marah di depan anak, pada saatnya dia stres ya stres di depan anak. Nah, apabila anak kita memang sudah terbentuk seperti itu, bisakah kita sebagai orang tua mengembalikan atau membimbing anak kita supaya menjadi lebih baik
Seperti itu. Dan untuk Bunda yang cantik ini, iya, saya memang tadi pada saat terapi cermin itu sangat ini ya perasaannya terutama kalau sudah melihat suruh melihat orang tua kita adakah di cermin itu gitu. Dan memang yang saya lihat dari saya melihat cermin diri sendiri, yang terlihat memang muka orang ibu saya itu memang ada di muka saya gitu ya. Dan tadi sempat Bunda tanya apakah kapan terakhir tersenyum dengan orang tua kita. Dan karena orang tua saya itu memang sudah meninggal, jadi itu yang membuat iya, terharu. Dan ternyata kebaikan orang tua saya itu memang ada di diri saya. Dan itu adalah rasa syukur yang memang saya rasakan hari ini. Dan ternyata baru hari ini Allah memberikan kenikmatan yang cukup besar karena saya bisa berada di tempat yang mulia ini berkat kakak saya Bu Sari. Dan saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat saya peroleh hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankannya di dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu mungkin situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau izin dulu nih dengan pembicaranya. Kira-kira mau dikumpulin dulu atau mau dijawab dulu ya? Dikumpulin. Kalau gitu, penanya. Iya. Boleh Mbak Novi minta catatan untuk Bu Kastini, Mbak Mia, dan juga Mbak Zakia. Nah, jadi pertanyaan kedua dulu nggak apa-apa nih? Ya, oke. Silakan. Oh, ada. Dengan Ibu yang terakhir tadi. Oh, pernyataan aja ya, berarti ya. Pernyataan saja, testimoni saja. Boleh. Ada kartu pos di sana, Mbak? Nah. Ya. Silakan yang kedua. Ingin bertanya, sebutkan namanya lalu ingin bertanya dengan siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Siti Munawaroh, tapi biasa dipanggil Mbak Mumun ya. Mbak Mumun ya. Oke, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama untuk Mbak Mia ya, tentang bagaimana membangun motivasi dalam bekerja. Terus terang sebenarnya saya adalah seorang akuntan. Saya bekerja di sebuah lembaga pemerintah ya. Saya sebenarnya passion saya itu bukan seorang akuntan, tapi karena ibu saya dulu kuliah di akuntansi tapi gagal, dia tuh pengen anaknya jadi akuntan. Akhirnya saya masuklah ke S1 akuntansi dan saya masuk di BPK sebagai auditor awalnya. Nah, tapi saya dulu pernah keterima pekerjaan pertama kali 2, 1 akunting, 1 guru. Saya udah melalui training untuk pedagogi ya, karena passion saya memang di situ. Tapi ternyata ibu saya, kamu tuh tak sekolahin jadi akuntan, jadilah akuntan, jangan jadi guru. Gitu. Nah, tapi takdir Allah membawa saya setelah saya studi tugas belajar, saya malah ditempatkan di Badan Diklat. Jadi sekarang saya di Badan Diklat tapi untuk andragogi, bukan pedagogi. Nah, cuman ya karena passion saya masih di pedagogi, kayaknya sih motivasi saya itu masih kurang gitu. Jadi saya hanya mengambil ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan. Dan alhamdulillah dengan ikut training kayak gini saya jadi terinspirasi untuk lebih mendalami andragogi juga. Jadi bagaimana kita bisa menemukan passion dalam karir kita yang ya sebenarnya posisi itu tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kepada Mbak Zakia ya, saya kenal udah sejak 4 tahun yang lalu. Kami tergabung dalam Gerakan Indonesia Sakinah dulu bersama Ustadz Nurul Huda HM. Jadi di majelis parenting, dan gak nyangka 3 tahun kemudian beliau sudah menjadi trainer yang hebat ya. Alhamdulillah beliau sangat gigih mencari ilmu dan melatih diri sehingga menjadi hebat seperti sekarang. Nah, pertanyaan saya, saat anak sedang tantrum, saya tuh kadang panik. Jadi kalau pagi-pagi hektik mau kerja, saya harus nyiapin segala sesuatunya. Anak saya biasa kolokan gitu. Jadi saya harus masak, menyiapin bekal untuk ditaruh di penitipan gitu. Kalau dia nangis saya jadi emosi. Jadi malah kacau gitu.
enggak segera selesai, saya marah-marah, anak tambah marah, anak tambah nangis gitu. Dan suami juga ikut jadi marah-marah gitu. Jadi pagi itu jadi nggak nyaman. Berangkat ke kantor tuh di motor saya tuh ngedumel aja, bete aja sampai kantor nih ada teman saya Bu Rita ini juga selalu kenapa Mun gitu karena setiap apalagi setiap hari Senin karena 2 hari weekend bersama anak, hari Senin ditinggal tuh berat ya. Jadi tarik-tarikan sama asisten itu nggak mau gitu. Bagaimana cara menurunkan tantrum anak itu supaya kita bisa nyaman gitu, meninggalkan rumah dengan nyaman. Secara saya juga sebenarnya pengen domestik di rumah tapi keadaan belum memungkinkan sehingga saya harus berperan ganda. Terus yang ketiga untuk ibu, boleh ya Bu ya? Luar biasa ibu ini awet muda, bagaimana resepnya Bu? Karena saya menjelang 40 tahun ini ada semacam nightmare ya, katanya kalau udah 40 tuh ya apanya lah berkerut, susah halus segala rupa. Terus emosinya juga apa sindrom midlife ya. Saya pernah tahu tentang sindrom midlife itu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu ruhiyahnya apakah secara fisiknya juga bagaimana supaya kita emosinya itu terutama bisa stabil. Terima kasih itu aja. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Mumun. Iya, dua dulu saja sepertinya Ibu ya, dan silakan untuk dijawab dulu dari Ibu siapa dulu, dari Mbak Zak ya, Mbaknya atau dari Bu Kastin dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada Andi Lau dengan dua versi ya. Andi Lau tuh antara dilema dan galau. Ya, jadi kalau Ibu Lili lebih fokus ke anaknya hobi animasi. Kalau saya saranin Bu, sebagai orang tua lebih baik kita mengikuti keinginan anak. Karena kan yang bekerja adalah dia gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia fokusnya ke animasi, pasti banyak sekali peluang yang akan ada di depannya asal dia kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Jadi istilahnya kalau anak juga biasanya tuh berubah-berubah. Sekarang misalnya konsisten di animasi, tiba-tiba kayaknya seru deh kalau misalnya fokus ke desainer. Nah, dari kitanya menggali orang tua sebenarnya hanya sebagai fasilitator aja gitu. Tapi bukan langsung mendoktrin dia harus jadi apa gitu. Terus saya juga perlu garis bawahi, namanya berkarir itu tidak harus di kantor gitu ya. Sekarang banyak sekali kesempatan bisa dari sisi industri kreatif gitu. Industri kreatif justru jauh lebih menghasilkan ya dibandingin kita ada absennya gitu. Jadi saya di sini tidak membahas secara umum harus kuliah terus ujung-ujungnya harus bekerja jadi PNS dan lain-lain. Itu sekarang Gen Y itu udah berubah karena ini kan bicara Gen Y ya Bu ya, 16 tahun itu biasanya mereka fokusnya lebih ke passionnya dia gitu, lebih bisa berkreasi di hobinya dia, minatnya dia gitu. Oke, terus juga mudah-mudahan membantu ya Ibu Lili untuk detailnya mungkin bisa setelah acara ini. Karena di sini saya berbicara sebagai praktisi karena background saya bukan psikologi tapi saya pengalaman di HRD jadi pengalaman di lapangan seperti itu. Pengalaman di lapangan justru banyak anak-anak yang berkarir tapi sebenarnya pendidikannya tidak mereka sukai. Karena kenapa? Karena mereka membahagiakan orang tuanya gitu. Jadi istilahnya pada saat mereka menjadi karyawan, itu yang menjadi karyawan hanya sekedar asal bapak senang aja gitu. Seperti itu, jadi nggak maksimal di situ. Oke, itu aja Bu Lili, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau yang saya bilang, kalau misalnya ada yang kurang kita bisa discuss lagi. Nah kalau mengenai Ibu Mumun nih, mengenai passionnya sebenarnya nggak sesuai dengan pekerjaannya sekarang ya. Seringkali harapan dan kenyataan tidak sama. Sama seperti di sini ada suami saya hadir. Saya yakin saya bukan istri idamannya dia karena saya nggak bisa masak dan saya hiperaktif stadium 4 gitu ya. Saya juga sama. Dia mungkin suami saya pinginnya istrinya kayak Raisa. Saya pingin suaminya kayak Teguh Wisnu gitu ya. Tapi ternyata kita sudah dijodohkan gitu. Tapi ya kembali lagi. Seperti pekerjaan juga seperti itu Bu. Pekerjaan mungkin SD, SMP, SMA kita pinginnya misalnya mau jadi sekretaris gitu atau mau jadi accounting manager. Tapi rezekinya Allah ternyata beda. Ternyata kita di call center misalnya. Ternyata kita di PNS gitu. Nah di situ justru menurut saya ibu harus menciptakan passion baru. Passion baru jadi passion yang dari awal kita ada itu bisa aja dikerjakan. Tapi kita juga harus melihat
kenyataan yang ada saat ini. Allah memberikan rezeki bahwa kita ada satu pekerjaan yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, gitu. Cara meningkatkan passion seperti apa? Misalnya, buat sensasi-sensasi gitu, Bu. Jadi misalnya gini ya, saya pernah waktu itu punya satu bosnya tuh galak banget. Tapi saya merasa bahwa saya harus lama di perusahaan ini gitu. Jadi dia kalau marah itu Bu, kalau marah tuh selalu kebun binatang yang keluar. Marah ke sekretarisnya, tapi saya seru, saya dalam hati sama-sama Pak gitu ya. Misalnya, Mia dasar kamu kebun binatang lah, kucing lah, kuda lah gitu ya. Tapi saya merasa sama-sama Pak, sama-sama. Jadi dibuat happy, dibuat sensasi-sensasi baru dengan pekerjaannya. Misalnya, wah besok pagi ini saya mau kerja nih sebagai call center, saya akan dapat 1 miliar. Hal-hal kayak gitu biasanya semakin lama semakin terasah Bu, gitu ya. Terus juga cinta, kita harus menimbulkan cinta sama kayak tadi saya sama suami saya menikah 3 bulan nggak pakai pacaran. Saya buru-buru mau minta nikahin sebelum suami saya tahu saya sebenarnya siapa. Itu Bu. Jadi kalau kita udah bicara cinta, apapun pekerjaan kita itu semuanya sudah selesai. Jadi Ibu tidak membandingkan antara passion yang sekarang dengan pekerjaan yang sekarang dengan passion yang lama. Kalau yang sekarang Ibu mungkin cintanya hanya gajiannya doang setiap bulan gitu, tapi sebenarnya Ibu lebih fokus ke masalah-masalah yang ada dan itu sebenarnya akan membebani kita. Jadi sekarang kalau saya ini sebenarnya hal-hal pekerjaan saya sehari-hari di saat saya sudah, asal Ibu tahu ya, saya punya satu direktur gajinya 50 juta, dia sampai bilang, Mia saya nggak sesuai nih pekerjaannya, padahal 50 juta loh Bu. 50 juta itu banyak, tapi dia sampai bilang, ini bukan passion saya gitu, passionnya dia sebenarnya mau jadi trainer katanya. Saya bilang, loh Bapak kenapa tidak mencintai yang sudah digariskan sama Allah ya ujung-ujungnya. Karena kita sebenarnya bicara passion yaitu bicara motivasi, tapi ini saya bicara kenyataan. Nah biasanya seperti itu, kalau misalnya saya selalu konseling ke karyawan yang sudah bekerja di satu perusahaan, bicara passion oke, bicara passion lama, tapi kita juga harus mencintai pekerjaan kita yang sekarang. Misalnya Ibu Mumun di PNS pasti banyak Bu, sensasi-sensasi atau passion yang akhirnya Ibu benar-benar mencintai pekerjaan yang sekarang dan Ibu tidak membandingkan dengan hobi, minat, itu ini aja Bu. Kalau mau triknya ada lagi. Nanti setelah acara ini nanti aku diskusi banyak. Itu aja, mungkin selanjutnya Nini silakan menjawab. Oke, saya dulu. Terima kasih. Kepada Ibu Lili, terima kasih banyak. Tadi saya lihat memang Ibu sungguh-sungguh gitu mengikuti tadi latihan cermin sehingga ada dampaknya. Memang sebetulnya latihan itu powerful kalau kita benar-benar bisa berbicara dengan diri sendiri. Hanya setiap orang belum tentu punya kemampuan yang sama. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Kemudian berikutnya kepada Ibu Mumun, tadi juga bertanya tentang sindrom midlife gitu ya. Sebetulnya ini jawabannya ada di rahasia 6P. Apa tadi Bu? Bukan 3P ya. Diulang dong. Pikiran positif, perasaan positif, dan perilaku positif. Pikiran dan perasaan ini bolak-balik ya. Kadang kalau kita pikirannya lagi positif, perasaannya juga akan positif. Atau ketika perasaan kita positif, pikiran kita juga menjadi positif. Tapi siapa dulu sumbernya nih? Gitu. Siapa dulu sumbernya? Kita mesti harus mampu mendeteksi. Gitu ya. Nah, untuk sindrom midlife ini kalau secara medis kan memang ada teorinya gitu ya. Karena manusia wanita terutama itu hormonalnya itu memang ada ininya ya, ada semacam punya karakteristik tersendiri di usia sekian, tuh hormonnya ini yang berperan di usia sekian. Kalau waktunya remaja hormon apa gitu ya. Kalau waktunya sudah jadi ibu-ibu hormon apa yang dominan. Setelah umur 40 tuh hormon apa yang berperan. Setelah menopause hormon apa, itu semua ada siklusnya. Nah, cuman yang perlu kita pegang adalah kalau kita berpikiran bahwa biasanya kalau umur sekian nih biasanya begini gitu. Itu pikiran apa tuh? Positif atau negatif? Negatif. Kita ubah dong jadi positif. Iya, aku tahu ilmunya memang begitu. Nah, kita boleh nggak mengatakan begitu? Boleh dong, ilmunya memang begitu. Tapi aku bisa kok mengatasi ini.
ini pikirannya yang dari negatif diubah menjadi positif. Ketika pikiran berubah positif, Saya concern sekali masalah di lapangan. Dan perlu diketahui juga di Thailand itu ada satu universitas yang mereka mempunyai fakultas khusus bahasa Indonesia dan magangnya di Indonesia gitu. Jadi saya sempat ditelepon sama Universitas Thailand, saya mau magang dong di Indonesia tanpa dibayar gitu. Jadi kita ini secara tidak langsung untuk industri negara lain adalah sangat menguntungkan karena negara kita potensinya banyak, tapi secara SDM kita belum siap. Kita belum siap gitu. Makanya kenapa sering sekali kita ngelihat supirnya orang bule gitu. Kenapa nggak dibalik? Gitu loh. Jadi memang di sini saya selalu mengencourage untuk anak-anak muda Gen Y khususnya mungkin kayak anaknya Ibu Lili dari 16 tahun, fokusin sekarang mau jadi apa? Gitu. Fokus di satu bidang dan success will follow gitu. Expert selalu dibutuhkan. Dan generation Y itu adalah generation dreamer. Apa-apa mau. Gue mau jadi A. Pada saat misalnya udah bekerja sebagai accounting, tiba-tiba temennya programmer, kayaknya seru deh. Gue juga bisa tuh nge-tweet, gue juga bisa Facebook, akhirnya keluar. Gitu. Jadi sekarang ini bukan istilahnya tuh kita generalis ya, kita jadi lebih fokusnya tuh lebih ke satu bidang dan kembangkan sampai yang terbaik. Kayak misalnya saya sendiri sebenarnya orangnya juga mencela-mencela ikut sana, ikut sini, tapi saya fokusnya adalah ke career connector. Saya fokusnya adalah gimana caranya saya bisa menghubungkan banyak orang. Itu, jadi message saya memang kenapa harus jadi expert, karena banyak sekali hal yang terkait. Kalau memang kita hanya sekedar mau jadi follower, oke. Tapi Anda bisa lihat 10 tahun mendatang Anda tidak akan jadi siapa-siapa. Tapi kalau misalnya Anda sudah fokus satu bidang pada saat ini, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu Anda akan selalu dicari. Itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ketiga pembicara kita. Luar biasa sekali ya jawabannya. Ya, demikian penampilan ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Nah, untuk menutup acara kita pada siang hari ini akan ada apresiasi yang akan diberikan kepada ketiga orang pembicara yang luar biasa ini. Untuk itu, saya mengundang Pak Indrawan Nugroho selaku founder Kubik dan juga mentor Tempa untuk memberikan pengantar apresiasi kepada ketiga orang pembicara kita. Silakan berdiri kepada ketiga orang pembicara kita. Terima kasih Mas Yono, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk 3 bidadari kita. Trainer yang sudah menginspirasi kita sampai siang hari ini. Dan kalau diminta untuk berikan kata apresiasi, rasanya nggak ada satu kalimat pun yang bisa mewakili bagaimana saya merasa sangat bangga melihat teman-teman semuanya 3 orang bidadari kita ini, istri dan juga ibu yang terbaik yang saya yakini untuk orang-orang tercintanya bisa hadir di sini dan memberikan inspirasi, memberikan pencerahan bagi kita semua yang ada di sini. Saya ingin sedikit nanti memberikan satu kalimat saja bagaimana kesan saya terhadap masing-masing dari kawan-kawan yang ada di sini dan kemudian akan mengundang orang-orang tercinta terkasih bagi 3 bidadari ini juga untuk nanti bisa menemani saya dan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang mereka. Saya ingin mulai dari yang tampil pertama dulu, Mbak Mia. Ya, saya kenal Mbak Mia sebagai perempuan yang selalu ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman nih trainer, fasilitator, semua teman kita, gue main ke sini ada dia, gue main ke sini ada dia. Betul ya? Betul banget. Dan beredar banget lah gitu ya. Dan ada satu hal positif dari beredarnya Mbak Mia adalah Mbak Mia kenal banyak orang, berkawan dengan banyak orang, belajar dari banyak orang, bergaul dari banyak orang, dan kekayaan hasanah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu itu beliau rangkum dalam satu modul pelatihan selama 3 jam yang sebagian kecilnya sudah kita nikmati di sini. Dan saya berani mengatakan bahwa kita beruntung mengenal dia dan belajar banyak dari dia. Betul nggak nih? Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mbak Mia. Dan hadir di sini orang yang paling dicintai oleh Mbak Mia, orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dan saya ingin mengundang Pak Krisna untuk bisa maju ke sini, suami dari Mbak Mia. Oh ya, saya paksa makanya Mbak. Mas Krisna boleh nggak Mbak? Mas bisa menyampaikan 1-2 hal tentang Mbak Mia, sekaligus juga nanti bagaimana pandangan dan kesan Mas Krisna tentang Mbak Mia hari ini dan seterusnya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Nama saya Krisna, saya suaminya Mia, saya Namanya diumpetin ya Mbak ya?
Saya karyawan di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Saya, to be honest, saya bangga kepada istri saya, ya, yang selalu berusaha untuk mendevelop dirinya untuk menjadi seorang yang lebih baik, ya. Lebih baik in terms of her personal life atau in terms of her professional life. Jadi saya amat sangat mendukung karirnya Mia ini. Ya, itu saja. Terima kasih Mas Krisna, luar biasa. Dan as a token of our appreciations and support, sebagai tanda apresiasi kita untuk Mbak Mia dan juga dukungan kita semua dan khususnya Mas Krisna kepada Mbak Mia, ada rangkaian bunga yang saya undang Mas untuk bisa persembahkan untuk istri tercinta. Dan tentu saja bunga ini disajikan juga disertai dengan doa dan dukungan Mas Krisna untuk Mbak Mia dari hari ini dan seterusnya. Silakan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan Mas Krisna dan Mbak Mia yang selalu sepanjang perjalanannya memberikan dukungan yang terbaik. Selamat Mbak Mia, mulai hari dan seterusnya Mbak Mia akan start rising above the crowd. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Krisna dan Mbak Mia Maria. Saya mewakili semua teman-teman alumni, menti dari Tempa dan juga komunitas Akademi Trainer dan komunitas Sukses Mulia mengucapkan selamat atas hari ini. Perjuangan teman-teman semuanya baru dimulai. Dan dengan doa kami dan dukungan kami, insya Allah teman-teman akan terus rise above the crowd. Tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semua.